rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di acara Youth for Christ edisi 16 Juni 2022. Kita akan bersama merenungkan tema bimbingan Tuhan bersama dengan saya Albert Markus Puntodewo, dan perenungan ini diambil dari Kejadian 24 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, ada sebuah lirik berbunyi demikian. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Engganlah aku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Nah, rekan-rekan muda, inilah lirik bait pertama dari lagu Ya Tuhan Bimbing Aku, gubahan dari Julie Van Hausman, yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 406. Mungkin ini Kidung Jemaat yang termasuk agak jarang gitu ya, atau agak asing buat rekan-rekan muda semua. Tapi sebagaimana dengan judulnya yang ditampakkan dalam judulnya gitu ya, bahwa tema utama dari lagu ini adalah permohonan agar Tuhan mau membimbing aku secara pribadi dalam menjalani kehidupan gitu ya. Karena itu lagu ini pertama-tama merupakan sebuah doa yang dinyanyikan. Jadi bukan hanya sekedar nyanyian, tapi juga di dalamnya ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, teks Alkitab kita pada hari ini berkisah tentang petualangan seorang hamba yang sedang mencari jodoh, tapi bukan untuk dirinya sendiri gitu ya. Hamba ini mencari jodoh cuma bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak lelaki dari tuannya. Nah, tugas tersebut tampaknya adalah sebuah tugas yang sulit gitu ya untuk dilakukan. Jangankan untuk mencari jodoh untuk orang lain, kadang-kadang kalau kita rasa gitu ya dalam kehidupan muda kita, cari jodoh buat diri sendiri aja, untuk cari yang cocok, yang benar-benar pas, itu kayaknya susah banget gitu. Apalagi ini cari jodoh buat orang lain, buat laki-laki lain yang kita mungkin nggak terlalu tahu gitu ya, seleranya kayak apa, cocok atau enggaknya, kita nggak tahu. Nah, pertanyaannya, sanggupkah kemudian hamba ini mencari jodoh yang pas, yang tepat untuk anak lelaki tuannya ini? Nah, meskipun ada dalam kesulitan, ternyata hamba ini tetap mau untuk mencari jodoh bagi anak tuannya ini. Dia tetap menjalani dengan taat, dengan setia. Dan karena hamba ini juga menyadari kesulitannya gitu ya, keterbatasannya, dia kemudian meminta bimbingan pada Tuhan untuk melaksanakan tugasnya. Kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 12 gitu ya, dikatakan di sana bahwa dia berdoa. Nah, dia juga kemudian mengamat-amati dengan berdiam diri situasi yang sedang dihadapinya. Lalu pada akhirnya ternyata hamba ini berhasil nih menemukan orang yang tepat untuk dijodohkan dengan putra dari tuannya. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, di dalam kita membuat pilihan, kita dalam kehidupan kan nggak bisa terpisah gitu ya dari pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Kita nggak bisa terlepas dari persimpangan jalan yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Nah, dalam memilih pilihan-pilihan ini, teman-teman, dalam mengambil keputusan penting ini, kita perlu gitu ya untuk melibatkan kehendak Tuhan di dalamnya. Kita perlu untuk melibatkan bimbingan Tuhan di dalamnya. Maka yang harus dilakukan apa? Yang pertama, jangan terburu-buru. Kita perlu untuk dengan bijak dan hikmat menimbang-nimbang segala sesuatu. Yang kedua adalah ya doakan. Doakan apa yang kita akan pilih ini sehingga menjadi pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dengan berdoa kita juga sebenarnya sedang memohon bimbingan Tuhan, sehingga kita bisa memilih dengan penuh hikmat, bukan hanya berasal dari dalam diri kita sendiri, tapi juga hikmat dari Tuhan. Nah, jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri dalam memilih pilihan-pilihan. Mintalah nasihat gitu ya dari orang-orang yang bisa kita percaya, dan terutama mintalah bimbingan kepada Tuhan. Dan percayalah melalui segala upaya itu Tuhan akhirnya membimbing kita untuk memilih dan memutuskan yang terbaik bagi kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.